sini saya akan menjelaskan pembagian perkembangan ilmu fikih yang menurut buku Tarikh Tasyrik atau yaitu diktat kuliah yang dipelajari di Universitas Al-Azhar. Jadi, pembagian perkembangan ilmu fikih ini ada 4. Yang pertama, periode taksis atau periode dasar. Kemudian taksis itu periode masa turunnya Al-Quran dan Hadis dalam Nabi, di mana Nabi meletakkan fondasi. Yang kedua, periode ijtihad atau periode keemasan, yaitu masa munculnya imam-imam mazhab besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam bidang hukum. Dan di masa ini, para ulama suka menulis kitab-kitab yang panjang dan detail. Periode ketiga, jumud, tidak berkembang atau stagnan. Pada masa ini, tidak ada imam mazhab baru, namun melanjutkan dari kitab mazhab ulama sebelumnya. Pada masa ini, imam-imam lebih mengarang kitab berupa matan dengan ringkas, sehingga tidak efektif untuk belajar. Karena matanya masih membutuhkan cara, dan cara masih membutuhkan cara lagi. Yang keempat, masa sekarang, lebih kembali ke periode kedua. Kitab pada masa periode ini menjelaskan secara detail dan terperinci. Nah, sekarang kita lagi belajar pakai kitab yang ditulis ulama pada periode ketiga. Kan katanya nggak efektif. Kenapa mas pakai kitab ini kalau emang nggak efektif? Ada satu cara yang membuat kitab nggak efektif ini bisa menjadi efektif lagi. Caranya dengan menghafal bagaimana isinya dan memahami syarat-syaratnya. Kemudian kitab ada Aqidatul Awam ini kalau diartiin akidah yang artinya keyakinan, dan awam orang yang masih sedikit ilmunya, kayak masih belum tahu mendasar gitu, yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Kemudian kitab ini dalam bait yang pertama yaitu Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimi Da'inil Ihsan. Di sini ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih perbedaan dari dua kata ini? Ini dijelaskan bahwa Rahman diberikan untuk seluruh makhluk, sedangkan Rahim hamba yang beriman kepada Allah. Sedangkan arti dari Da'inil Ihsan sendiri yaitu Allah senantiasa berbuat baik. Nah, kalau digarisbawahi Allah senantiasa berbuat baik, kenapa masih ada bencana alam, masih ada bayi yang terlahir cacat? Padahal kalau kembali ke artinya berbuat baik, itu berarti bukan sebuah kebaikan dong. Ada satu hal yang kita tidak ketahui apa maksudnya dari Allah ngasih itu ke hambanya tuh, pasti dibalik itu tuh pasti ada sebuah kayak hikmahnya tersendiri gitu. Yang pertama, sesuatu baru bisa diketahui ketika ada lawannya. Jika tidak ada lawannya, sesuatu ini tidak ada atau tidak bisa diketahui. Yang kedua, harus ada keburukan agar kebaikan Allah diketahui. Contohnya seperti di MA Internasional ada satu kelas doang. Kayak di situ aku nggak tahu kalau ternyata kelas mana sih yang favorit, kan nggak ada perbandingan kelasnya tuh. Otomatis ya kita nganggap hanya satu kelas ya itu kelas biasa aja. Padahal yang sebenarnya karena tidak ada perbandingan itu, orang-orang mikir ini kelas biasa aja. Padahal ya sebenarnya ini kelas favorit gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebentar. Kita menjelaskan bait kedua ya. Falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Yang berarti maka segala puji bagi Allah yang terdahulu, yang pertama, yang paling akhir, yang kekal, yang tidak pernah berubah. Makna ini tercakup dalam satu kata yaitu waktu. Kenapa disebut awal dan akhir? Padahal Allah berada di luar waktu. Nah, sebenarnya pemilihan kata awal dan akhir kurang tepat karena awal dan akhir masih terikat waktu, sementara Allah berada di luar waktu. Karena Allah yang menciptakan waktu, karena tidak ada bahasa lain untuk sesuatu di luar waktu, maka pilihan yang jadi pilihan paling mendasar kayak bisa dipahamin
pemikiran manusia itu, makanya pakai awal dan akhir supaya manusia lebih bisa memahami. Kayak kalau orang nanya apa sih setelah akhir tuh ada apa, setelah awal tuh ada apa, itu masih belum bisa kayak dipikir pakai pemikiran manusia, soalnya itu udah berhubungan langsung, udah pemikiran istilah yang nggak bisa pakai logika. Ya udah, sekian itu penjelasan dari saya. Maaf masih banyak kurangnya, masih belum bisa mendetail. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.